Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan baik-baik saja dan tidak kurang dari satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mempelajari tema 7, pokok bahasan PPKN dengan tema kepemimpinan. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabdal darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tema 7, pokok pembahasan PPKN, kepemimpinan. Makna lambang Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pengertian Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca, yang berarti 5, dan sila yang berarti dasar. Pancasila adalah 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang mari kita pelajari lambang-lambang Pancasila. Yang pertama, bintang. Bintang emas diartikan sebagai cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Latar belakang warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli yang menunjukkan bahwa Tuhan sebagai sumber dari segala sesuatu dan sudah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Makna lambang Pancasila. Makna lambang bintang tunggal. Makna sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala 5, bersudut 5. Bintang emas sendiri dapat diartikan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap umat manusia. Yang kedua, rantai. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, membutuhkan satu sama lain. Bersatu menjadi kuat seperti sebuah rantai. Makna sila kedua, rantai emas. Makna sila kedua sendiri yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu dan bersatu. Gelang yang persegi menggambarkan pria, sedangkan gelang yang lingkaran menggambarkan seorang wanita. Yang ketiga, pohon beringin. Pohon beringin yang memiliki sulur dan akar menjalar ke segala arah bermakna dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna sila ketiga, pohon beringin. Makna sila ketiga sendiri, persatuan Indonesia,
dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri, atas perisai berlatar putih, dan pohon beringin itu sendiri merupakan sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang, sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon yang besar, tumbuh sangat dalam ke tanah. Hal ini mencerminkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Pohon beringin juga mempunyai banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya. Ini mencerminkan Indonesia sebagai negara kesatuan, namun memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda atau beragam. Empat, kepala banteng. Banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, yakni orang-orang berkumpul dan berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Makna sila keempat kepala banteng. Makna sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng pada bagian kanan atas perisai berlatar merah. Lembu liar atau banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Sama halnya dengan manusia di mana dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara musyawarah dengan cara berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Padi dan kapas. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukan. Pangan dan sandang jadi kebutuhan pokok untuk semua rakyat Indonesia. Makna sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas di bawah kanan bawah perisai yang berlatar putih. Padi dan kapas, pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukan masyarakat tersebut. Ini mencerminkan persamaan sosial, di mana tidak adanya kesenjangan sosial antara satu dan yang lainnya, tetapi hal ini bukan berarti bahwa Indonesia memakai ideologi komunisme. Makna nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya, 1. Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Mengembangkan sikap toleransi, yaitu sikap saling hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Yang ketiga, membina kerukunan hidup antar sesama umat beragama. 4. Mengembangkan sikap saling menghargai kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 5. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Kesimpulan, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila 1 dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kepada para pemimpin kita. Sebagai pemimpin yang baik harus berlandaskan pada Pancasila. Salah satu penerapan nilai sila pertama Pancasila yaitu sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan saling bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar bisa tercipta kerukunan antar umat beragama dan dapat tercipta lingkungan yang damai. Pemimpin.
Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk mempersatukan dan memimpin kelompok dalam suatu organisasi. Pemimpin harus memberi contoh ke orang ataupun kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin harus mampu menyatukan seluruh anggotanya yang beraneka ragam atau pluralis. Setiap pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kedua. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. 2. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa, tepa selira. 4. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 5. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. Kesimpulan. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk mempersatukan dan memimpin kelompok dalam suatu organisasi. Pemimpin harus memberi contoh ke orang atau kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin harus mampu menyatukan seluruh anggotanya yang beraneka ragam atau pluralis. Setiap pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila kedua. Tugas seorang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mempersatukan seluruh anggota atau masyarakat yang dipimpinnya berdasarkan sila ketiga dari Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Maknanya, 1. Menempatkan kepentingan, keselamatan, persatuan, dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Mempunyai rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. 3. Menghormati sebagai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kesimpulan. Jika nilai-nilai tersebut dilaksanakan dengan baik, tentunya dapat mendorong kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, dan bangsa Indonesia tidak mudah terpecah belah. Sila keempat, nilai kerakyatan. Pancasila sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna sila keempat Pancasila menegaskan kepada kita bahwa segala proses pengambilan keputusan harus didasarkan pada asas musyawarah sehingga dapat menciptakan kesepakatan bersama. Selain itu, nilai Pancasila sila keempat juga menegaskan bahwa pemerintah yang dilaksanakan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Musyawarah dalam pengambilan keputusan. Asas kekeluargaan sebagai dasar pelaksanaan musyawarah untuk mufakat. Pengutamaan kepentingan bersama atau bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kesamaan hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama sebagai warga negara Indonesia. Sila kelima Pancasila, nilai keadilan. Pancasila sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini menegaskan bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta keseimbangan yang sesuai antara hak dengan kewajiban, serta sebagai anggota masyarakat sebangsa dan tanah air, kita harus menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain, bersikap adil dan saling menolong. Contoh kecilnya seperti adil dan bijaksana dalam segala tindakan, kesamaan derajat manusia di mata hukum, mencintai segala jenis pembangunan demi kemajuan bangsa, tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan derajat dan golongan. Oke, terima kasih adik-adik karena telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai di sini dulu untuk pembelajarannya di hari ini. Sebelum saya akhiri, mari kita baca bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pesan kakak, tetap laksanakan protokol kesehatan dengan mematuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.